Tapi sebenarnya tantangan terbesar itu nggak dari kebijakan, tapi juga tadi yang Pia sebutkan. Kita udah sadar nih, tapi kita udah sadar ada kebijakan, kita udah sadar akan dampaknya, tapi malah kita tetap terus melakukan itu karena ada tekanan ekonomi atau budaya bahkan sosial gitu. Itu tantangan terbesar sih menurut Vina. Oke, jadi memang ini bukan soal lingkungan saja, tapi juga soal kesadaran ya dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Dan ini juga bukan tanggung jawab pemerintah saja teman-teman, tapi kita sebagai masyarakat, kemudian kami juga sebagai genris, punya tanggung jawab yang sama untuk sama-sama merawat dan menjaga hutan yang ada di wilayah Indonesia tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Genris Podcast Ramadan Series. Nah, ini akan menjadi ruang refleksi dan aksi generasi pelestari hutan. Nah, di bulan Ramadan ini, kita bakal ngobrol terkait relevansi antara kehutanan dan juga ibadah yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan. Apakah kita sebagai generasi pelestari hutan juga bisa mengaplikasikan uh, aksi pelestari hutan dalam suatu ibadah di bulan suci Ramadan tentunya. Nah, sebelum itu aku mau perkenalan diri dulu. Halo tuh semuanya, nama aku Amalia Putri, aku merupakan salah satu genris dari regional Sumatera, tepatnya di Provinsi Riau. Dan hari ini aku nggak sendiri, aku bakal ngobrol bareng rekan aku. Boleh dong perkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vina Junita. Aku juga merupakan salah satu genris dari regional Sumatera, tepatnya di Provinsi Riau. Jadi satu provinsi nih sama Kak Amel, gitu. Nah, jadi kami kemarin bertemu ya di Pematang Siantar dalam kegiatan Forest Youth First Summit 2025. Jadi sebanyak kurang lebih hampir 30-an peserta genris dari seluruh wilayah di Pulau Sumatera. Nah, bersama Kak Vina kita sudah hadir di sini, jadi kita bakal ngobrolin nih, Vin, terkait aksi generasi pelestari hutan, juga hubungannya dengan kegiatan kita di bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini kan kita identik dengan menahan diri ya. Bagaimana kita menahan lapar, haus, dan lain-lain. Jadi, identik dengan menahan diri ini kalau kita kaitkan dengan kondisi hutan pada saat ini. Kita melihat bahwa cukup memprihatinkan bagaimana kondisi hutan di Pulau Sumatera yang kemarin juga beberapa bulan yang lalu terjadi suatu bencana yaitu banjir karena memang hutan kita tidak mampu untuk menampung air yang mungkin cukup banyak ya jumlahnya. Nah, menurut Vina sendiri, apa sih sebenarnya relevansi antara konsep menahan diri ini dengan eksploitasi hutan begitu, Vin? Oke, ini kita langsung to the point gitu ya Kak ya. Ya. Jadi kalau ditanya relevansi kan seperti yang kakak sampaikan tadi ya, kalau seandainya di bulan Ramadan itu kita diwajibkan ya, kita diarahkan untuk menahan diri. Nggak cuman untuk menahan lapar, haus, emosi, tapi juga keinginan-keinginan kita yang sementara di dunia gitu. Nah, tapi seringkali nih kita lupa bahwa menahan diri itu nggak cuman di bulan puasa aja gitu, tapi juga di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam eksploitasi hutan. Nah, itu yang terjadi kebanyakan sekarang sehingga kita mengalami yang namanya bencana alam. Contohnya yang tahun kemarin itu ada mulai dari tsunami, kemudian tsunami mohon maaf, banjir, kemudian longsor secara tiba-tiba gitu. Nah, relevansinya adalah ketika kita menahan diri dari
segala sesuatu duniawi, maka kita juga harusnya tahu dong dengan kita menahan diri itu kita juga akan mempertahankan dari keberlanjutan hutan itu sendiri gitu. Karena kan kita kan di tahun-tahun ini, di zaman-zaman sekarang itu kita inginnya hasilnya itu cepat, kemudian produksinya itu meningkat terus-menerus tanpa memberi waktu alam untuk pulih gitu, untuk alam itu beristirahat gitu. Padahal hutan juga punya batas gitu, sama-sama kita yang punya batas untuk menahan rasa sakit gitu. Nah, itulah istilahnya kepada hutan. Jadi hutan itu juga punya waktu untuk mereka me time sama diri mereka sendiri gitu. Tapi hutan itu enggak dimanfaatkan hanya untuk dieksploitasi gitu tanpa henti. Kalau nilai Ramadan benar-benar kita hayati, seharusnya kan kita juga belajar gitu membatasi aktivitas kita untuk mengeksploitasi hutan itu sendiri. Jadi ambil secukupnya, kelola dengan bijak, dan pikirkan generasi setelah kita. Karena hutan itu kan nggak warisan ya, tapi itu titipan uh, untuk kita, amanah untuk kita yang kita jaga agar di masa mendatang generasi juga merasakan hal yang sama dengan kita gitu, dapat memanfaatkan hutan dengan baik gitu. Jadi Ramadan itu bukan hanya ibadah tahunan, tapi juga momentum refleksi diri nih. Apakah selama ini kita sudah adil terhadap diri kita sendiri dan alam sekitar gitu. Oke, jadi memang kita ini harus bisa memanfaatkan hasil hutan ini dengan secukupnya ya, karena kalau kita manusia ini serakah ya tentunya hutan juga sedih dan juga kemarin akhirnya terjadi banjir karena tidak mampu untuk menahan menampung air yang cukup banyak itu sehingga terjadilah bencana yang cukup memilukan bagi teman-teman dan saudara kita di Pulau Sumatera tentunya. Nah, melihat kondisi hutan sekarang ya, Vin, kalau dari Vina, sebenarnya tantangan terbesar untuk kita bisa melestarikan hutan yang ada di Indonesia ini apa sih, Vin? Untuk tantangan dari hutan itu sendiri kan kita udah tahu ya Kak ya, kalau sekarang itu terjadinya deforestasi dan alih fungsi lahan. Sedangkan tantangan terbesar dari kita melestarikan hutan itu adalah kesadaran kita gitu. Nah, di negara kita ini, di Indonesia itu adalah salah satu negara yang memiliki kawasan hutan cukup luas gitu ya kan. Nah, tapi juga menjadi negara yang tingkat kerusakan hutannya juga tinggi gitu. Mulai karena kebutuhan ekonomi, kemudian pembangunan, industri, dan semua ini sering berbenturan dengan kelestarian lingkungan gitu. Belum lagi kebakaran hutan, illegal logging, dan lemahnya pengawasan di wilayah sekitar hutan gitu. Nah, parahnya lagi ternyata tantangan terbesarnya itu adalah ketika kita itu sebenarnya tuh udah tahu nih eh, akibat yang akan terjadi ketika kita merusak hutan gitu, tapi kita enggan untuk menjauhi aktivitas tersebut karena berkaitan dengan kebutuhan ekonomi gitu. Tapi sebenarnya tantangan terbesar itu nggak dari kebijakan, tapi juga tadi yang Pia sebutkan, kita udah sadar nih, tapi kita udah sadar ada kebijakan, kita udah sadar akan dampaknya, tapi malah kita tetap terus melakukan itu karena ada tekanan ekonomi atau budaya bahkan sosial gitu. Itu tantangan terbesar sih menurut Vina. Oke, jadi memang ini bukan soal lingkungan saja, tapi juga soal kesadaran ya dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Dan ini juga bukan tanggung jawab pemerintah saja teman-teman, tapi kita sebagai masyarakat, kemudian kami juga sebagai genris, punya tanggung jawab yang sama untuk sama-sama merawat dan menjaga hutan yang ada di wilayah Indonesia tentunya. Nah, kita masuk ya ke konsep utama kita hari ini. Kita tuh kasih judul nature, ibadah tanpa sajadah. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung, sebenarnya konsep ibadah tanpa sajadah itu apa sih gitu kan. Nah, dari Vina ya, menjaga hutan itu kan harusnya bisa disebut sebagai ibadah ya. Dan kenapa bisa disebut ibadah sosial kalau dari Vina? Oke. Jadi kalau disebut ibadah sosial itu sangat bisa disebut begitu ya Kak, karena kan secara tidak langsung dengan kita menjaga hutan berarti
kita juga menjaga keberlanjutan dari hidup kita sendiri gitu, dari hidup masyarakat sekitar hutan, bahkan kehidupan selanjutnya, generasi-generasi selanjutnya gitu. Nah, sebelum kita ke sosial, pasti kalau seandainya kita jaga hutan, itu kita menjaga yang di dalam hutannya gitu, mulai dari hewannya, tumbuhannya, ya vegetasi di dalamnya, kemudian benda mati pun juga akan terjaga di dalamnya, contohnya tanah, air gitu kan. Nah, barulah akan kita kaitkan dengan sosial gitu, kita sendiri gitu. Dengan kita menjaga hutan yang tadinya di dalam itu sudah terjaga, maka hasilnya juga akan baik untuk kita gitu. Karena hutan secara tidak langsung itu memiliki uh, kekuatan ya yang manusia itu nggak bisa melakukan gitu. Contohnya mulai dari penyediaan air. Dari hutan itu dari hutan itu memiliki sistem untuk pengelolaan air secara alami gitu. Makanya kita memiliki atau kita dapat sumber air yang dapat kita konsumsi gitu. Kemudian yang paling umum aja deh dari oksigen gitu. Jadi dengan kita menjaga hutan, kita juga memberikan kebaikan bagi sesama kita, mulai dari udara yang segar, kemudian untuk masa depan, untuk anak cucu kita di masa depan, agar mereka tahu nih ternyata hutan itu yang begini, hewan itu yang begini gitu. Jadi kalau seandainya dibilang hutan, menjaga hutan itu adalah ibadah tanpa sajadah, itu benar ya, karena kadang kita kan ibadah ya sholat aja gitu, tapi hal yang nggak kita ketahui secara tidak langsung menjadi ibadah yaitu menjaga hutan gitu. Oke, jadi kemarin kita juga sebagai Genris membuat inovasi ya, Vin ya, dari ratusan inovasi yang terpilih itu 100 inovasi yang dipilih oleh Pusgenri. Dan kemarin kita juga memaparkan hasil inovasi kita di depan teman-teman Genris dan juga Bapak Ibu Pusgenri. Nah, sebenarnya dari 100 inovasi itu ya, kita kan inovasi dan juga kemarin juga ada aksi penanaman pohon. Sebenarnya aksi yang paling nyata dan yang paling berdampak nih, menurut Vina untuk kelestarian hutan tuh aksi yang mana sih gitu? Jadi kalau ngomongin aksi kita kemarin, sebetulnya dari inovasi-inovasi yang kita paparkan kemarin, yang kita gaungkan kemarin, itu sebetulnya semuanya itu bagus banget untuk kelestarian hutan kita ya. Kalau seandainya kita uh, melakukan aksinya itu secara nyata gitu, nggak cuman secara simbolik aja atau secara menggaung-gaungkan aja, tapi juga kita langsung turun ke lapangan. Contohnya kemarin kan kita kan menanam 100 bibit aren gitu ya kan. Nah, yang paling berdampak itu adalah gerakannya yang konsisten dan punya efek berantai gitu. Misalnya kemarin itu kan kita ada yang ingin menciptakan inovasi di mana masyarakat juga bisa memanfaatkan hutan ya, mulai dari pemanfaatan hasil hutan bukan kayunya gitu. Dan ada juga yang basicnya itu adalah keilmuan gitu. Nah, aksi nyata Genris tersebutlah yang jika kita lakukan terus-menerus itu pasti akan berdampak besar. Karena kan kalau kata orang, langkah yang kecil itu lama-kelamaan juga akan memberikan dampak yang besar ketika kita melakukannya itu secara konsisten gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan inovasi kita kemarin ya Kak ya, sebetulnya semuanya itu bagus, apalagi inovasi-inovasi kita kan itu kan sudah termasuk di ACC gitu. Tapi kan masih perlu lagi tinjauan untuk tujuan kita. Apakah inovasi yang kita ciptakan itu sesuai dengan tempat yang akan kita aplikasikan gitu. Nah, kemarin juga kita bertemu di Forest Youth First Summit 2025 itu dari berbagai elemen ya, bukan hanya Genris saja yang hadir, tapi juga dari kakak-kakak Pusgenri, kemudian juga ada elemen-elemen masyarakat ya, dari pramuka dan juga komunitas NGO yang ada di Pematang Siantar kala itu. Nah, kemarin kita juga sempat diskusi dengan beberapa narasumber gitu kan, terkait bagaimana sebenarnya aksi yang harus kita lakukan dan aksi nyata, bukan hanya sekadar inovasi yang kita gaungkan, tapi juga berdampak nyata pada pelestarian hutan yang ada di Pulau Sumatera. Nah, menurut Vina nih,
seberapa penting sih sebenarnya forum yang kita adakan kemarin, terutama kalau dikaitkan dengan inovasi anak muda di sektor kehutanan? Eh, Oke, jadi pentingnya kegiatan kita kemarin itu ya, yaitu Forest Youth First Summit. Yang pertama-tama Pina mau cerita dulu nih. Jadi kan dengan background Pina yang mahasiswa kehutanan, Pina itu masih terbatas untuk melakukan hal-hal yang berdampak pada lingkungan gitu. Jadi ketika ada forum ini, adanya kegiatan ini, Pina jadi terbuka akan isi pikiran gitu. Jadi Pina bisa mengaplikasikan isi pikiran itu langsung ke lapangan dan itu diwadahi oleh Pusgendri sendiri ya Kak ya. Jadi ini penting sekali ya karena anak muda itu inovasinya nggak main-main sebenarnya, tapi yang yang menyulitkan kita atau yang membatasi kita itu adalah ruang untuk kita menuangkan aksi-aksi tersebut gitu. Jadi kan biasanya kebijakan lingkungan identik dengan pemerintah atau akademisi. Tapi sekarang generasi muda juga punya ruang nih untuk menyampaikan gagasan dari forum atau dari kegiatan Forest Youth Summit kemarin. Nah, anak muda itu kan cepat beradaptasi ya Kak ya. Kemudian kreatif, kemudian kemampuannya dalam pengelolaan teknologi, dan rasa ingin mencoba hal baru gitu kan. Kita juga pasti mencoba hal baru. Kayaknya kakak juga mencoba hal baru dengan ikut Forest Youth Summit nggak sih? Nah, Betul. itu ya kan. Jadi uh, kita memiliki inovasi yang nggak semata-mata kita kampanyekan gitu, tapi kita langsung terjun kemarin terkhususnya di KHDTK Hutan Diklat Pondok Bulu. Kemudian kita mengaplikasikan beberapa, kita melihat nih bagaimana kondisi dari KHDTK Pondok Bulu atau kondisi yang ada di sana dan kita mengkorelasikannya dengan inovasi kita gitu. Jadi penting banget kalau kegiatan-kegiatan seperti Forest Youth First Summit ini penting sekali untuk kita yang memiliki batas akses langsung ke hutan gitu. Oke, jadi kalau tadi Vina bercerita tentang background-nya di kehutanan, kalau dari aku sendiri teman-teman memang background-nya itu di bidang pendidikan. Jadi uh, hal baru rasanya untuk aku bisa belajar terkait dunia kehutanan. Dan juga kemarin ketika kami ke KHDTK Pondok Buluh itu pengalaman yang luar biasa juga bagi aku tentunya bisa berkunjung ke hutan yang udaranya tuh masih seger banget dan masih terjaga gitu kawasannya dan bisa ikut melakukan aksi penanaman pohon itu merupakan hal yang pengalaman luar biasa lah untuk aku terutama di tahun 2025 kemarin. Ya harapannya nanti teman-teman lain baik itu teman-teman dari background kehutanan maupun kita nih yang nggak dari background kehutanan juga bisa tumbuh rasa peduli untuk bisa menjaga hutan kita tentunya karena hutan itu bukan tanggung jawab mahasiswa kehutanan saja teman-teman tapi kita sebagai mahasiswa yang dari berbagai latar belakang pun turut harus ikut andil dalam pelestarian hutan yang ada di Indonesia. Nah, kemarin kita juga kan dalam melaksanakan aksi kita nggak sendiri ya, Vin ya. Kita tuh banyak kolaborasi baik dari pemerintah dan juga komunitas-komunitas. Kalau dari Vina tuh sebenarnya apa sih pentingnya kolaborasi untuk aksi pelestarian hutan ini? Oke, jadi kolaborasi itu menurut Pina penting ya Kak, kalau seandainya kita memiliki tujuan. Ketika kita melakukannya itu secara mandiri atau ya sendiri-sendiri gitu, mungkin saja kemungkinan besar juga akan berdampak. Tapi pasti butuh waktu yang lama dong untuk mencapai tujuan kita yang satu ini gitu. Tapi dengan kita mengkolaborasikannya dengan pemerintah, kemudian komunitas, itu akan menjadi suatu hal yang akan menjadi batu loncatan kita ke tujuan kita ini gitu. Karena kan kita tahu ya pemerintah itu punya regulasi dan kewenangan gitu. Sedangkan komunitas itu punya jalan atau punya pendekatan dengan hal-hal yang kita tuju gitu. Dan kita sendiri itu punya inovasi, punya ide gitu yang pengen banget nih kita tuangkan gitu. Dengan kita berjalan bersama-sama atau berkolaborasi, tentu
hasilnya akan maksimal. Maksudnya kalau seandainya kita saling bekerja sendiri-sendiri, ya bisa saja suatu tujuan itu akan tercapai, tapi pasti waktunya akan lama gitu kan, produktivitasnya lama gitu kalau istilahnya. Jadi kolaborasi itu menurut Pina kunci, karena persoalan hutan itu sangat kompleks, nggak cuman masalah kecil-kecil aja, bahkan dari tahun-tahun lalu juga ada, sampai mungkin kedepannya itu hutan akan tetap menjadi persoalan kompleks, sehingga uh, butuh pendekatan lintas sektor antara kita generasi muda, pemerintah dan komunitas gitu. Oke, jadi karena memang di Indonesia ini salah satu negara yang memiliki hutan yang sangat luas ya. Jadi memang apapun yang terjadi dampaknya pada ke hutan itu akan terdampak kepada kita sebagai masyarakat gitu kan. Jadi harapannya memang seluruh komunitas, seluruh pihak yang ada di Indonesia bekerja sama dalam sama-sama menjaga kelestarian hutan. Nah, kemarin kan juga beberapa tahun yang lalu ada kasus kayak kebakaran hutan yang itu sangat terdampak kepada kita ya, apalagi di Pulau Sumatera itu kabut asap gitu ya. Dan tentunya hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk gimana hal-hal ini tidak terjadi lagi. Dan kita sebagai generasi muda harus berpikir bagaimana kejadian ini tidak terulang lagi. Dan alhamdulillah kalau di tahun 2025 kita tidak ada mendengar kabut asap ya, dan kita sebagai masyarakat yang tinggal di Riau tidak terdampak hal itu. Itu menjadi hal yang harus kita syukuri dan harapannya tetap berlanjut seperti itu. Dan juga yang kemarin harapannya menjadi peringatan lah untuk kita untuk lebih peduli kepada hutan, karena memang hutan ini dampaknya luar biasa. Ketika hutan sedang baik-baik saja, maka masyarakat bisa tenang, bisa mengambil dampak baik dari hutan. Tapi kalau misalnya hutan sedang tidak baik-baik saja, maka kita juga akan terkena dampaknya, teman-teman. Nah, jika kondisi hutan sedang baik nih, Vin, sebenarnya apa sih dampak yang paling terasa bagi masyarakat jika kondisi hutannya sedang baik? Oke, jadi kalau seandainya nih hutan lagi baik-baiknya, lagi kondisinya lagi fit banget ya, kalau di manusia kan kita lagi fit nih, lagi semangat. Jadi apa sih dampaknya buat kita? Ya, yang paling umum banget nih Kak ya, itu pasti udaranya segar. Pasti suhu dari bumi itu pasti ya di daerah ya yang kalau seandainya mereka di sekitar hutan itu pasti sejuk gitu. Terus yang paling jarang dibahas itu adalah air. Jadi kan tadi yang kita omongin di awal, hutan itu kan memiliki filter secara alami gitu. Dia berjalan di bawah tanah itu, mulai dari mengaliri air, dan dia memiliki sistem sendiri untuk pengelolaan air agar kita tetap dapat memanfaatkan air gitu. Kemudian tentunya menjaga kita atau mencegah ya, membantu kita untuk mencegah bencana alam gitu, karena dia memiliki sistem pertahanan sendiri gitu. Karena di sistem ekologi sendiri mereka sebetulnya itu punya peran masing-masing gitu Kak, karena mulai dari pohon, dari akarnya aja dia udah punya perannya sendiri gitu. Terus hewan, mereka juga punya perannya sendiri gitu. Mulai dari predator, kemudian mulai dari mangsanya gitu. Mereka memiliki uh, peran sendiri gitu. Sehingga hutan itu punya jalan hidupnya sendiri gitu. Sehingga kalau seandainya kita menjaga hutan itu dengan baik, maka dampak yang diberikan kepada kita itu juga baik gitu, tanpa kita harus campur tangan di situ gitu. Tapi kalau seandainya kita udah campur tangan, udah ada yang rusak di situ, maka dampaknya juga pasti buruk sama kita. Yang awalnya udaranya segar, hutannya kita gundul, ya tentunya nggak ada lagi tuh filter udara secara alami. Kemudian kalau seandainya di pinggiran sungai nih ada pepohonan yang menaungi, terus kita babat tebang habis, otomatis
sirkulasi airnya itu atau aliran airnya itu juga akan amburadul gitu, mulai dari kekeringan atau mungkin bisa jadi dia mengecil alirannya ya, kekeringan tadi, atau bisa jadi nih airnya itu jadi keruh, jadi terkontaminasi gitu, tercemar. Nah, itu dia istilahnya. Jadi, kalau seandainya kita ngomongin dampak hutan, kalau dia sehat, kalau dia lagi fit, tentunya juga dia memberikan uh, hal atau memberikan dampak kepada kita yang membuat kita sehat juga, baik secara fisik maupun secara mental gitu. Oke, Vin. Jadi kalau kita list satu persatu mungkin nggak habis-habis ya, Vin, dampak hutan itu kepada masyarakat gitu. Dan kemarin ya, kalau kita melihat dari ratusan inovasi yang sudah dibuat oleh Genris, itu tuh yang paling menarik menurut aku bagaimana kita bisa mengelola hutan menjadi sumber penghasilan begitu. Jadi kemarin aku juga tertarik itu melihat salah satu inovasi pelestarian pohon aren. Bagaimana setiap aspek dari pohon aren itu sangat berdampak dan bisa dimanfaatkan dan dibudayakan gitu kan. Nah, kalau misalnya hal-hal seperti itu tadi, Vina bisa kasih contoh nggak sih gimana nih hutan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya lewat hasil hutan bukan kayu atau ekowisata? Oke, jadi yang kakak bilang kemarin ya, kita tadi ya, waktu itu kan kita menanam 100 bibit aren nih, terus kita diberi juga kejelasan atau penjelasan mengenai apa sih manfaat dari aren. Ternyata dia mulai dari atas sampai bawah itu ternyata dia punya manfaat gitu, yang bisa kita manfaatkan, kemudian kita jadikan ladang ekonomi pengganti daripada pemanfaatan hasil hutan kayu. Nah, baru-baru ini Pina belajar bahwa ternyata untuk mengurangi konsumsi kita atau ketergantungan kita kepada hasil hutan kayu itu dengan cara kita memanfaatkan hasil hutan bukan kayunya. Contohnya, madu hutan yang paling umum kita ketahui. Kemudian ada rotan, ada buah-buahan ya, buah-buahan juga termasuk hasil hutan bukan kayu. Kemudian ada juga daripada aren. Nah, aren ini juga menjadi salah satu hasil hutan bukan kayu yang memiliki potensi yang besar, tapi aktivitas pengelolaannya itu masih kurang gitu. Dan ada juga untuk pemanfaatan getah, mulai dari getah karet, getah pinus gitu. Jadi kalau ditanya contohnya apa, contohnya ekowisata atau wisata alam, mungkin sungai atau mungkin curug ya orang bilangnya, atau air terjun gitu. Nah, itu adalah salah satu wisata ekologis berbasis lingkungan tentunya, dan itu nggak cuman menjadi ladang pencaharian kalau seandainya dikelola dengan baik ya, tapi juga menjadi hal untuk kita tindakan konservasi gitu, karena kan kita kan udah membuat suatu wisata nih di situ, tentu kita jaga kan supaya kedepannya itu tetap baik gitu, tetap berkelanjutan gitu dengan kita menjaganya, sehingga hutan itu betul-betul kompleks sekali menjaga kita dari dampak-dampak negatif dan memberikan kita ruang sebetulnya untuk memanfaatkan dia ke bidang ekonomi gitu. Oke, Vin. Jadi memang dari pemaparan Vina tadi, kita tahu bahwa hutan itu bukan hanya soal lingkungan begitu ya, tapi juga soal kehidupan dan juga ekonomi masyarakat di sana. Oke, jadi kita balik ya ke Ramadan ya. Ramadan ini kan memang mengajarkan kita tentang konsistensi dalam kebaikan. Gimana kita bisa uh, aksi kebaikannya lebih diperbanyak di bulan Ramadan. Kemudian konsistensi seperti kita tuh sahurnya jam 4, kemudian nanti berbuka di waktu maghrib, kemudian tadarus lagi, kemudian juga ada tarawih begitu kan. Jadi sudah ada tuh jadwalnya dan kita harus konsisten di 30 hari begitu. Nah, kalau dalam menjaga hutan ini kan kita juga harus butuh konsistensi ya. Bukan hanya kita tuh semangat di awal, terus tiba-tiba di tengah jalan kita, aduh deh, udah deh, kan nggak mungkin gitu ya, harus konsisten. Nah,
Kalau dari Vina tuh kenapa kita tuh harus konsisten untuk merawat hutan ini? Oke. Jadi kenapa kita harus konsisten? Sebetulnya yang seperti kakak bilang tadi, karena kadang kita jenuh ya kak ya. Kadang hasilnya tuh nggak cepet gitu. Apalagi kalau hutan itu untuk pulih, untuk kita merehabilitasinya lagi itu dia butuh waktu yang lama banget, yang panjang banget, sehingga kita itu ngerasa bosan, ngerasa jenuh. Ini lama banget sih sehatnya, kapan sih sehatnya gitu ya kan? Jadi dengan Ramadan ini kita bisa nih mengkaitkan dengan sikap kita selanjutnya ke hutan, gimana caranya kita itu tetap konsisten walaupun hasilnya itu masih lama gitu, hasilnya itu kecil gitu. Tapi kita tetap harus konsisten gitu. Karena tadi yang kita bahas tadi, aksi itu akan berdampak, akan ada hasilnya ketika kita konsisten, ketika kita melakukan itu terus-menerus walaupun kecil. Jadi baru-baru ini Kak Kina baru lihat nih di TikTok ada bapak-bapak yang melakukan pemulihan hutan dengan cara menanam aren. Ya, sama dengan yang kita lakukan waktu di KRTK Pondok Bulu. Nah, dia melakukan itu ternyata nggak setahun ini, tapi udah 2 tahun yang lalu. Tapi hasilnya belum nampak gitu kan, belum ada gitu. Karena aren juga butuh waktu untuk tumbuh, 5-10 tahun baru dia menghasilkan gitu. Dan Pina baca di komennya itu, ngapain sih nanam aren, bukannya bukannya pohon juga tuh katanya. Ada juga yang kayak ngapain sih ngelakuin itu, buang-buang waktu gitu. Tapi bapak ini tetap konsisten dan menjawab bahwa kalau kita melakukan terus-menerus, memang hasilnya itu nggak sekarang, tapi bisa jadi hasilnya itu besok dinikmati sama anak cucu kita gitu. Jadi kenapa konsistensi itu penting? Karena dengan konsisten pasti hasilnya juga baik. Karena nggak ada sesuatu hal yang instan gitu ya kak. Karena pasti ada prosesnya, pasti kita ikut lomba pun pasti ada proses yang kita lalui supaya kita menang gitu. Jadi nggak semata-mata kita melakukan ini sekali terus ya udah besok mau nerima hasilnya, nggak bisa gitu. Jadi kita harus melakukannya itu dengan konsisten, sehari melakukan, besoknya lakukan lagi, dan seterusnya lakukan sampai akhirnya kita mendapatkan tujuan kita. Oke, jadi setelah banyak ngobrol ini tentunya menjadi pengingat ya untuk kita sebagai masyarakat, terutama juga sebagai genris, untuk lebih peduli lah dengan kondisi hutan yang ada di Indonesia. Nah, kalau genris ini kan generasi pelestari hutan ya, Vin. Tentu punya makna tersendiri di hati setiap genris. Kalau dari Vina ya, makna genris untuk Vina itu apa sih? Oke, jadi kalau menurut Ina ya Kak, generasi pelestari hutan itu atau Genri sendiri itu memiliki makna yang cukup dalam menurut Pina ya. Apalagi kan background Pina udah kehutanan nih, berarti waduh udah pas banget, udah cocok banget nih, udah jodoh banget nih sama Genris ini gitu. Jadi generasi pelestari hutan itu mereka sadar akan peran mereka terhadap lingkungan, kemudian di kedepannya itu kita tetap pengen gitu menikmati hutan, kemudian merasakan yang namanya dampak dari hutan tersebut gitu. Jadi tapi kita juga merasakan atau kita punya tanggung jawab untuk menjaganya gitu. Kita sadar bahwa hutan ini bukan cuma warisan dari orang tua kita, tapi ini adalah titipan atau amanah yang harus kita jaga di kemudian hari bisa dimanfaatkan lagi oleh anak cucu kita. Jadi harapannya itu generasi pelestari hutan itu punya tekad yang tetap sama dari awal sampai akhir mengenai pelestarian hutan. Ya namanya juga generasi pelestari hutan. Nah, semoga aja nggak cuman hutannya dilestarikan, tapi juga masyarakatnya. Karena kan dengan hutan yang lestari, pasti masyarakatnya sejahtera, kata orang. Tapi menurut Pina, kita mensejahterakan dulu masyarakat kita, baru hutannya lestari. Karena kalau seandainya ke hutan kita nggak, masyarakatnya itu nggak sejahtera, pasti hutannya dibabat terus gitu. Tapi dengan Genris ini, kita punya sinergi sama-sama, supaya gimana caranya masyarakatnya sejahtera dan hutan kita lestari gitu. Oh, Pina mau tanya juga nih sama mm-mm. kakak, makna generasi pelestari hutan bagi kakak itu apa?
Kalau dari aku sendiri memang makna dari genris ini cukup dalam ya, terutama aku yang belum banyak belajar tentang kehutanan, dan menjadi generasi pelestari hutan adalah hal yang pengalaman yang nggak bisa aku lupain tentunya. Karena aku tahu ini bukan tanggung jawab yang sementara, tapi tanggung jawab kita untuk berkelanjutan. Bagaimana kita juga bisa menjadi influence untuk orang lain, gimana dari hal sekecil tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian melihat udara, saya selalu merasakan bahwa ketika di bawah pohon itu rindang, kemudian udara yang sejuk, ini selalu berandai-andai gitu. Gimana di Pekanbaru nih pohonnya bisa lebih diperbanyak gitu kan. Karena benar-benar udaranya segar. Dan kita bisa merasakan dampaknya ketika tidak ada pohon di sekitar kita. Jadi kayak tandus dan kita juga kegerahan gitu ya. Apalagi sekarang di bulan Ramadan luar biasa. Gitu, Vin. Nah, udah ngobrol panjang nih, Vin. Terkait aksi kita, juga kemudian relevansi hutan dan kegiatan di bulan Ramadan. Aku mau dong pesan singkat dari Vina untuk seluruh generasi muda yang nanti akan mendengarkan podcast ini. Oke, pesan Vina untuk anak muda ya, untuk kita semua, untuk diri Vina sendiri, untuk Kak Amel dan teman-teman sekalian yang nonton podcast kita, jangan tunggu sempurna, jangan tunggu kompleks dulu untuk mulai peduli. Mulailah dari hal yang sederhana, mulailah dari hal yang kecil. Kurangi konsumsi berlebihan, peduli pada isu lingkungan, dan selalu menggaungkan tentang pentingnya hutan. Gitu. Kalau kakak nih, Vina juga mau dengar nih satu pesan dan satu aksi atau apa deh dari kakak Amel untuk teman-teman kita yang akan menonton podcast kita. Gitu. Oke, jadi teman-teman, hutan dan kita itu sama-sama makhluk hidup. Kita sama-sama butuh hal yang baik. Jadi kayak kalau misalnya kita ingin sesuatu yang positif, hutan juga ingin gitu. Jadi sebagai sesama makhluk hidup kita harus saling memberikan manfaat dan juga saling berdampak. Karena ketika kita menjadi manusia yang bersyukur dan juga bisa memberikan dampak yang baik kepada hutan, maka hutan akan memberikan hal yang lebih bahkan kepada kita. Jadi pesannya adalah saling menjaga, karena hutan dan kita itu sama-sama butuh pelestarian yang tentunya bisa berdampak untuk berkelanjutan nantinya. Oke, terima kasih ya Vin untuk refleksi dan ngobrol yang panjang juga ya pada hari ini. Dan teman-teman, semoga Ramadan kali ini bisa menjadi momentum ya untuk memperkuat peran kita sebagai generasi pelestari hutan. Nah, jangan lupa juga loh follow media sosial Postgenri dan bagikan podcast kali ini dan kirim cerita kalian mungkin terkait aksi teman-teman terkait pelestari hutan. Nah, saya Amalia Putri dan rekan saya Vina Junita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amel. Sama-sama, Vina.